Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita akan membahas tentang perangkat router mikrotik sebagai perangkat jaringan yang biasa digunakan di lapangan, dan nanti pun kalian akan menggunakan perangkat ini di lab, sehingga kita harus mengenal dulu apa itu mikrotik, kemudian fungsinya, dan beberapa hal yang berkaitan dengan mikrotik, sehingga kalian lebih mengenal tentang mikrotik, kemudian kalian bisa berinteraksi dengan. Baik, di depan saya, di meja ini ada beberapa peralatan, ada 2 perangkat mikrotik, tipenya sama tapi bentuknya berbeda. Satu tidur seperti ini, yang satu berdiri. Tapi ini serinya sama, ya. Jadi nanti satu penjelasan untuk berlaku untuk 2 perangkat ini, dan ada kabel jaringan yang nanti kita gunakan untuk menghubungkan antara router mikrotik ke PC, dan PC ini nanti kita fungsikan untuk meremote atau mengakses mikrotik ini dengan menggunakan aplikasi Winbox. Baik. Apakah itu mikrotik? Jadi mikrotik itu sebenarnya sebuah sistem operasi berbasis Linux yang fungsinya untuk menjalankan perangkat kerasnya seperti ini. Ya. Ada juga yang bentuknya router board seperti ini, ada yang menggunakan PC. Jadi tergantung nanti sistem operasinya ini diinstal di mana. Kalau menggunakan perangkat seperti ini, berarti sistem operasinya sudah tertanam atau sudah diinstal di dalam perangkat ini. Kalau kita menggunakan PC, berarti kita harus melakukan instalasi di PC. Dan nanti PC-nya berfungsi sebagai router. Ya. Baik, tadi sudah saya jelaskan, untuk seri 2 perangkat ini adalah RB941 Haplight. Kode dari 941, ya, kode pertama yaitu angka 9 ini menunjukkan bahwa ini adalah serinya, prosesornya dari 9. Kemudian angka yang di tengah yaitu angka 4 menunjukkan jumlah dari interface Ethernet-nya. Ya, kemudian angka 1 di belakang menunjukkan bahwa di dalam perangkat ini sudah tertanam wireless adapter, sehingga ketika kita nanti menggunakan konfigurasi untuk wireless, untuk hotspot, kita tidak lagi menggunakan access point perangkat wireless tambahan. Jadi kita akan berikan penjelasan sedikit. Ada 2 perangkat di sini yang serinya sama tapi bentuknya berbeda. Yang ini berdiri, kemudian ini versi desktop. Nah, baik, yang saya pakai yang desktop saja. Di sini ada beberapa port, ya. Ini adalah untuk power supply-nya, ya. Kemudian di sini ada tombol reset, ya. Di sini ada lampu indikator untuk ketika mikrotik beraktivitas. Kemudian di sini indikator powernya. Kemudian di sebelahnya ada 4 buah interface Ethernet, ya. Nah, nanti kita akan coba nyalakan, kemudian kita lihat seperti apa prosesnya. Baik, ini saya masukkan untuk power supply-nya, bentuknya menggunakan micro USB, ya. Tegangannya 5 volt. Ini kita masukkan. Nah, ini lampu indikatornya sudah menyala. Ya, ini powernya. Kemudian kita tunggu karena dia proses untuk booting, ya, menunggu siap, ya, kurang lebih waktunya sekitar 1 menit sampai kemudian dia standby, ya. Nah, interface Ethernet ini, ya, ini bisa kita fungsikan sesuai dengan topologinya. Jadi misalnya kita hanya butuh 1 interface Ethernet, maka
kita bisa menggunakan Ether 1 ya, walaupun semua interface ini bisa dipakai untuk jaringan ya. Kita bisa pilih yang Ether 2, Ether 3, terserah. Tapi biasanya secara umum interface Ether 1 ini nanti kita pakai kalau misalnya untuk koneksi ke internet, maka ini dipakai untuk koneksi ke ISP atau ke sumber internet. Yang kedua, tiga ini sebagai koneksi ke jaringan lokal ya. Kemudian mana ini interface wirelessnya? Interface wirelessnya tidak kelihatan. Karena apa? Karena ada di dalam boxnya ini. Di dalamnya ada antenanya, ada chipnya ya. Sehingga untuk koneksi internetnya menggunakan wireless nanti sudah tinggal kita setting saja. Tidak kita perlu melihat secara fisiknya ya. Bagaimana kita melakukan remote mikrotik ini menggunakan aplikasi Winbox ya. Nah, untuk pertama ini kita menggunakan kabel jaringan. Ini akan kita hubungkan ke interface. Kita sekarang pakai interface Ether 1 aja dulu. Dan ke interface Ether 1. Ini kemudian kabel yang satunya kita konektikan ke perangkat. Baik, selanjutnya kita langsung untuk melakukan remote access ke perangkat router mikrotik ini. Kita lanjutkan untuk konfigurasinya. Salah satu ujung kabel jaringan sudah kita hubungkan ke salah satu interface di router board. Kemudian ujung yang satunya kita hubungkan ke komputer atau laptop kita. Kemudian kita pastikan lampu indikator yang ada di interface menyala sehingga menunjukkan bahwa ini sudah terhubung secara fisik. Baik, langsung kita buka saja aplikasi Winbox-nya. Dan klik run. Nah, setelah muncul informasi seperti ini, kita pilih MAC address dari router mikrotik yang akan kita akses. Kita pilih. Kemudian untuk loginnya, secara default, loginnya adalah admin, passwordnya kosong. Kemudian klik connect. Nah, setelah muncul jendela Winbox, ya, kita bisa melihat di sini sebelah kiri ini adalah fitur-fitur yang bisa kita pakai untuk melakukan konfigurasi perangkat router mikrotik. Ya. Tapi untuk pertemuan pertama ini kita mencoba beberapa fitur dasar atau perintah-perintah dasar di mikrotik. Coba kita ganti nama routernya yang aslinya adalah mikrotik, kita ganti dengan nama misalnya router 1. Kita buka fitur terminal ya. Kemudian kita ketikkan perintah system identity set name router 1. Tekan enter. Nah, nama perangkat routernya sudah berubah. Yang tadinya namanya adalah mikrotik, sekarang sudah berganti dengan nama router 1. Ya, ini ya. Kemudian kita lanjutkan dengan melihat interface yang ada dari perangkat router mikrotik yang kita akses. Kita gunakan perintah interface print. Nah, di layar ini sudah muncul informasi ada 5 interface, ya, 4 interface Ethernet, yang 1 WLAN. Kemudian di depannya ini adalah flagsnya atau indikator R dan di depan WLAN X. Artinya apa? Kalau yang R ini adalah statusnya running atau terhubung dengan perangkat yang lain. Kalau tidak ada berarti dia standby, artinya tidak dipakai. Kemudian kalau X, ya, X di sini menunjukkan bahwa interface tersebut disable atau tidak aktif. Ya, nah
bagaimana kita mengganti nama interface-nya? Ya, kita gunakan perintah interface set name. Di Ether 1 coba kita ganti dengan nama internet. Nanti karena Ether 1 kita gunakan untuk koneksi ke internet untuk menandai bahwa Ether 1 adalah yang terhubung ke jaringan internet secara langsung. Internet. Kemudian kita lihat di depan sini ada nomor referensi, ya, Ether 1 nomor 0, Ether 2 1, 2, 3, 4. Nah, yang karena yang kita ganti adalah Ether 1, maka kita ketikkan angka 0. Tekan enter. Sekarang kita lihat lagi, kita pakai tombol ke atas untuk memanggil perintah yang sudah pernah kita buat, interface print. Nah, namanya sudah berubah menjadi internet, ya. Dengan catatan yang harus kalian ingat, ketika kalian mengganti nama interface, kalian harus mengingat bahwa nama interface tersebut merujuk pada port-portnya. Ya, jangan sampai lupa, internet adalah sama dengan port 1 atau Ether 1. Ya, jadi jangan sampai lupa setelah kita mengganti namanya, kita harus mengingat port-port dari nama interface tersebut. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mau mengaktifkan interface WLAN 1 supaya ini aktif? Ya, kita ketikkan perintah interface enable. Kita ketikkan nomor referensinya, nomor 4. Enter. Sekarang kita cek lagi. Di WLAN-nya sekarang sudah tidak ada flash atau indikator X, berarti WLAN ini sudah aktif. Nah, sekarang bagaimana kita mau mendisable atau menonaktifkan lagi perangkat WLAN 1? Kita ketikkan perintah interface disable 4. Enter. Kita cek lagi. Oke, berarti sudah tidak aktif kembali. Selanjutnya, kita sekarang mencoba untuk melakukan konfigurasi IP address di tempat interface Ethernet. Ya, jadi di semua interface Ethernet akan kita konfigurasi IP address ke dalam interface tersebut. Ya. Untuk melakukan konfigurasi IP address, kita bisa menggunakan perintah IP address add address. Kita masukkan IP address-nya misalnya 192.168.1/24. Ingat, prefix ini harus kita masukkan, ya. Prefix ini harus kita masukkan. Karena apa? Karena kalau tidak kita masukkan, kita tambahkan di IP address, maka oleh Nikrotik akan secara default akan menambahkan prefix /32, yang artinya dia adalah single IP. Kalau single IP, dia tidak bisa diakses oleh perangkat dari luar. Ya. Kemudian kita pilih interface-nya. Interface-nya internet. Enter. Kemudian di Ether 2 kita masukkan IP address baru. Kita ganti interface-nya Ether 2. Kemudian di sini misalnya 110.1/24. Ini interface Ether 2. Untuk interface Ether 3, IP-nya 120.1/24. Untuk interface Ether 4, IP-nya 130.1. Benar?
kita cek dengan menggunakan perintah IP address print. Oke. Nah, di seluruh interface ini ada 4 interface internet, header 2, header 3, header 4. Semuanya sudah ada IP address. Oke, untuk pertemuan kali ini ada satu perintah lagi yang berfungsi untuk menghapus semua konfigurasi yang sudah kita buat, ya, yaitu dengan menggunakan perintah reset. Jadi misalnya kita mau mengkonfigurasi ulang dari perangkat mikrotik, maka untuk menghapus semua konfigurasi yang sudah ada, kita bisa melakukan dengan menggunakan perintah reset. Perintah sistem reset configuration, kemudian tambahkan no default sama dengan yes, dan tekan enter. Nah, kalau kita menekan Y atau yes, maka mikrotik akan melakukan proses reset, menghapus semua konfigurasi, dia akan kembali ke kondisi default. Baik, sampai di sini pertemuan kita di awal perkenalan bagaimana kita menggunakan mikrotik. Secara fisik kita bisa melihat, kemudian bagaimana kita meremote atau akses dengan menggunakan PC, menggunakan laptop, dengan menggunakan aplikasi Winbox. Ya. Kemudian beberapa konfigurasi dasar. Kita bisa belajar lebih lanjut. Yang penting kalian bisa memahami terlebih dulu tentang apa itu router mikrotik, bagaimana melakukan remote. Ya. Kita akan lanjutkan pada perjumpaan datang untuk konfigurasi beberapa konfigurasi dasar menggunakan teknologi yang kita praktekkan. Yang jelas kalian harus mempraktekkan, jangan hanya dilihat, kalian harus memahami dengan cara apa? Dengan cara kalian mempraktekkan. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita lagi insya Allah di. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.